perantara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tak bisa langsung. Kita tak bisa langsung dengan pejabat, karena pejabat itu tinggi, kebetulan dia tinggal di lantai 21. Maka mesti pakai perantara, ya kan? Maka kita juga dengan Allah tidak bisa langsung aja ujuk-ujuk. Ente siapa? Mesti pakai perantara. Perantara kita dengan Allah itu adalah amal soleh, bukan somat. Soleh. Termasuklah malam ini adalah amal soleh. Amin. Yang paling berat ujiannya untuk hadir pengajian malam ini adalah ibu-ibu. Berapa sinetron yang hilang? Yang paling berat ujian untuk datang ngaji malam ini bapak-bapak. Tak terlalu berat, tapi anak-anak muda berat. Ini bukan. Nah, tadi hari Sabtu, malam Ahad. Malam Ahad anak-anak muda bonceng ke mall, jalan pacaran. Tapi Masya Allah, tak ada satupun yang pacaran. Yang Mas, AA, nanti malam kita jalan ya? Tidak, aku sudah hijrah. Nanti malam kami pengajian di Masjid Al-Huda, acaranya hijrah, ngaji bersama Ustadz Abdul Somad. Ustadz yang sedang dilaporkan itu. Rusak nama baik saya. Mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya diberikan tema. Sebetulnya saya temanya udah hafal, cuma mau menunjukkan gambar saya besar. Temanya menuju terwujudnya ummatan wasato. Wasato, apa artinya? Wasit. Real Madrid, Barcelona. Mesti ada wasit kan? Wasit itu posisinya di kiri apa di kanan? Ah, terjawab sudah kenapa saya dari tadi di sini kan? Wasit itu harus di tengah. Kalau saya terlalu miring ke kiri, ini wasit yang curang. Kalau saya terlalu condong ke kanan, ke tempat perempuan, nanti dikira wasit gatal. Maka saya ini adalah ummatan wasata, pertengahan. Mas, kamu kok sholatnya cuma maghrib sama isya aja? Adinda, kata Ustadz Somad, kita ini harus wasato. Sholat itu nggak usah semua, pertengahan aja. Benar nggak? Otaknya sungsang. Makanya ngaji, supaya jangan sampai menginterpretasikan agama itu semau kita. Karena agama itu diturunkan Allah untuk kita, bukan untuk kita tafsirkan sesuai kemauan kita, tapi mengikut tuntunan Allah dan Rasulullah SAW. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kamu bersilang pendapat dalam satu masalah, farudduhu ilallah, kembalikan kepada Allah. Lihat Al-Quran, wa ila Rasul, lihat Rasulullah SAW. Memang sifat manusia maunya ekstrim. Apa namanya? Ekstrim, bukan es krim. Ekstrim itu terlalu melampau batas. Yang satu maunya beribadah terus, diajak makan, bro, ayo makan, aku sedang ibadah. Ayo pacaran, aku sedang ibadah. Ayo jalan-jalan, aku sedang ibadah. Ada nggak orang model gini? Ada. Namanya Abdullah, nama bapaknya Amr, nama kakeknya As. Abdullah bin Amr bin As. Datang Nabi SAW. Abdullah bin Amr bin As, ya, kabarnya ente nggak lagi makan, pagi, petang, siang, malam nggak mau makan. Betul ya Rasulullah, karena aku mau beribadah. Kabarnya ente tidak lagi menikah, sampai istrimu pun mengadu. Betul ya Rasulullah, karena aku ingin beribadah. Apa kata Nabi SAW? Apakah Nabi senang dengan orang yang ibadah terus? Tidak. Ana akhsyakum, aku orang paling takut sama Allah. Wa atqakum, aku orang paling takwa kepada Allah. Asumu, aku berpuasa. Wa uftir, tapi aku juga makan. Yang belum makan, makan. Jangan sampai nggak makan. Ustaz udah makan, oh sedikit-sedikit makan. Saya tadi sebelum berangkat makan, sampai di sini Ustaz silakan makan, sudah makan Pak. Dikit aja Pak Ustaz. Oke, janji ya dikit aja. Saya lihat enak. Dulu ini orang ibadah ekstrim, tiap hari puasa, sampai istrinya pun dia tidak mau berhubungan karena dianggapnya ini akan melalaikan dari Allah. Makan melupakan pada Allah, minum melalaikan dari Allah, punya anak, punya istri melalaikan. Nabi marah, aku orang paling takwa, aku orang paling takut sama Allah, aku puasa, tapi aku juga makan. Aku sholat malam tahajud, tapi aku juga
tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikah. Makanya yang jomblo mudah-mudahan hijrah menikah. Yang bilang amin yang belum menikah. Menikah lagi. Menikah lagi bukan urusan saya. Tapi saya ikut mendoakan. Ketahuan. Kayak berani aja. Oleh sebab itu maka dalam Islam diajarkan makan silakan, kulu makanlah, wasrabu minumlah, wala tusrifu, jangan berlebih-lebih. Karena semua penyakit berawal dari makan yang tidak ikut pola sehat. Ibu jangan sampai nggak makan. Ibu nggak makan takut gemuk. Saya banyak makan nggak gemuk-gemuk. Makan aja semua. Yang sakit-sakit darah tinggi nggak minum, diabetes. Nggak makan kambing, darah tinggi. Nggak takut durian, kolesterol, makan aja. Wah, nampaknya udah mulai diangkat satu-satu. Tadi saya mulai tausiah jam 9 kurang 15. Nanti akan berakhir jam 10 kurang 15. Karena di mana-mana saya tausiah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Maksudnya minumannya mana? Enggak, saya jarang ceramah minum. Enggak pernah saya ceramah minum. Itu cuma mancing-mancing aja. Nanti setelah 60 menit kita akan bahas tanya aja. Tolong pertanyaannya jangan yang mancing-mancing. Inilah kadang jamaah, dia pancing-pancing, nah kita udah terjerat, dia ketawa. Ketawa dia. Yang satu nggak mau makan, nggak mau minum, nggak mau nikah karena beribadah kepada Allah. Yang satu nggak peduli, pagi makan, siang makan, malam makan, di kelas pun makan. Dosen sedang jelaskan dia macam sapi kurban. Lalu yang baik dalam Islam itu yang mana? Apakah yang nggak makan-makan atau yang makan nggak berhenti? Yang pertengahan. Makan, silakan. Bapak sudah makan? Kok dari tatapan matanya seperti belum? Oleh sebab itu silakan makan, tapi makan dalam Islam ada tujuannya. Orang Islam makan itu gunanya liyuqima sulbahu, untuk menegakkan tulang belakang supaya dia bisa tahajud malam. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki makan yang halal. Hai, orang yang kaya ke Makkah 2 kali. Orang setahun ke Makkah sekali, dia 2 kali, duitnya banyak. Selalu memberikan santunan anak yatim, fakir miskin, tapi kau cari harta dengan cara yang haram, maka di akhirat kau akan dituntut sebesar apapun amal yang banyak, setinggi bukit Uhud. Ya'ti yaumal qiyamati bi salatin, ada orang yang datang menghadap Allah, salatnya banyak, salat qabliyah, salat ba'diyah, Idul Adha, Idul Fitri, salat duha, salat isra, salat awabin, salat tahajud, salat witir, salat tasbih, salat, pokoknya banyak lah. Wasiyamin, puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bait 13, 14, 15, puasa Asyura 9, 10, Muharram. Nah, jangan lupa nanti puasa Asyura, Muharram. Tapi ternyata syatama hadza, lidahnya kasar mencaci maki si fulan. Wa akala mala hadza, mengambil harta si fulan. Gaji supirmu, gaji tukang laundrymu, gaji tukang sapumu, gaji securitymu, memakan titik peluh keringat orang. Di akhirat kau akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setuju? Setuju, amin. Emang demokrasi, setuju? Amin. Ini bukan masalah setuju nggak setuju. Kita akan diminta dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu beruntunglah Bapak Ibu yang adil, karena lawan daripada adil adalah zalim. Orang yang zalim akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan zalimi orang lain karena makan haram, tidak ada untungnya. Di dunia hatinya tak tenang, di akhirat neraka jahanam siap. Kullama nadidat juluduhum, setiap kali kulitnya hangus, gosong, terbakar, badalna juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru. Gosong, ganti baru. Terbakar, ganti baru. Hitam jadi arang, ganti baru. Untuk apa? Liyadzuqul azab, supaya mereka merasakan sakitnya azab. Makanya kita pagi petang berdoa 7 kali. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Mama, ya, itu imam ngomong apa? Allahumma ajirna minan nar. Apa artinya? Enggak tahu. Allahumma ya Allah, ajirna, selamatkan kami, minan nar, dari api neraka.
sebab masuk neraka gara-gara makan haram. Untuk yang pertama ini jelas, makanan dulu. Kenapa Ustadz cerita makanan? Karena orang kebanyakan masuk neraka gara-gara makan. Dimakan sesuap nasi yang haram, berubah menjadi setetes darah haram. Darah haram masuk ke dalam jantung, lalu dari jantung menyemprot naik ke otak, akhirnya isi otak haram. Dari otak turun ke mata, matanya haram. Dari otak turun ke lidah, lidahnya haram. Dari otak turun ke tangan, tangannya haram. Dari otak turun ke kaki, kakinya haram. Dari jantung naik ke otak, turun ke mata, turun ke telinga, turun ke lidah, turun ke kaki. Haram, 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 haram. Yang anak-anak muda mudah-mudahan dapat kerja yang halal-halal. Ibu-ibu yang perempuan-perempuan mudah-mudahan suaminya pulang membawa rezeki yang halal. Itu mana hijrah? Hijrah artinya pindah dari yang haram kepada yang halal, pindah dari riba kepada syariat, pindah dari zalim kepada adil. Sudah siap pindah? Pindah kemana? Bukan pindah tempat. Kalau sekedar pindah tahun, saya sudah berapa kali pindah tahun. Lahir 1977, sekarang 2019, sudah pindah 24 kali. Pindah. Ada bapak yang pindah 40 kali, ada ibu yang pindah sampai 50 kali. Pindah tahun. Bukan pindah. Hijrah adalah pindah dari yang tak baik menjadi baik. Mudah-mudahan yang selama ini masih belum baik menjadi baik. Yang kurang baik menjadi agak baik. Yang sudah baik istiqomah dalam kebaikan. Allahumma rzuqnal istiqamata, berikan kami istiqomah ya Allah, ala syariatil gharra, di dalam syariat agama Islam yang benar, wa tariqatil bayda, di jalan yang lurus ini ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Selesai satu masalah makan pertengahan. Jangan meninggalkan makan sampai nggak mau makan karena beribadah. Jangan pula sampai makan terus, akhirnya kalau perut kenyang maka mata pun, kalau tegang urat perut, kendur urat mata. Tegang urat perut, kendur urat mata. Nyamuk kalau dia lapar dia hidup. Nyamuk kalau lapar dia hidup. Kalau dia kenyang dia mati. Nyamuk kalau kenyang mati. Pernah tak bapak melihat nyamuk tiba-tiba mati di tangan bapak? Iya, bapak pukul. Kenapa nyamuk tidak bisa terbang? Karena kenyang. Dia hisap darah. Nyamuk itu masih keturunan Dracula. Nyamuk kalau lapar dia hidup, tapi kalau sudah kenyang dia mati. Bedanya dengan manusia, manusia kalau lapar maka hikmahnya hidup, tapi kalau sudah dia kenyang hikmahnya tenggelam. Kalau kamu mendengar ceramah tapi kamu tidak mendapatkan hikmah, kamu tidak mengerti, dua kemungkinan: yang ceramah itu kenyang atau yang dengar itu kenyang, atau dua-duanya sama-sama kenyang. Saya tadi makan nggak terlalu banyak karena saya lihat Pak penasehat ngambil nasi dikit, Pak imam dikit, Pak dokter dikit. Saya ngaku sudah makan, jadi saya dikit juga. Dan orang nggak percaya kalau saya bilang saya makan banyak. Masa orang seslim ini dibilang makan banyak? Orang selalu husnuzon dengan saya. Ustaz sering puasa sunat ya? Ustaz sedang puasa? Enggak. Puasa itu bagus, apalagi bagi ibu-ibu yang punya utang 90 hari. Baru sadar kan? Hai anak-anak muda, kalian pikir kalian datang ke dunia ini langsung terjun dari planet Mars? Kalian pernah numpang di perut mereka 30 hari lamanya, betul? Betul. Siapa yang hamil 30 hari? 9 bulan 10 hari, tapi mereka tidak bisa puasa 30 hari. Di tahun berikutnya mereka tidak lagi bisa puasa karena menyusukan anak 30 hari. Di tahun berikutnya mereka tak lagi bisa puasa karena menyusukan anak 30 hari. Untuk satu anak berapa hari mereka tak puasa? 90 hari. Sudah diganti apa belum? Laki-laki bertanggung jawab di hadapan Allah. Sudahkah kau ingatkan istrimu? Pulang dari sini, Adinda, tadi kata Ustaz Somad kita punya utang 90 hari, kamu udah membayar? Belum mas, kenapa belum bayar? Gimana mau bayar? Mau tahun keempat, adiknya nyusul. Mudah-mudahan nanti setelah anaknya umur 5 tahun, 7 tahun, ibu sudah mulai cicil puasa, bayar qadha puasa. Amin. 90 hari itu berapa tahun lunasnya Pak Ustaz? 1 tahun lunas. Hah?
90 hari bisa lunas 1 tahun. Ya, ikuti metodenya. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. 1 bulan 8 hari. 10 bulan 80 hari. 11 bulan 88 hari. Tambah 2 hari 90 hari. Plus Ramadan. Setahun ibu puasa Senin, Kamis, lunas qada untuk 1 anak. Anak ibu berapa? Berapa? Malu. Berapa? 9. Hari ini 3 manusia sedang diingatkan. Si ibu ingat bahwa dia punya utang. Si anak supaya berbakti pada orang tua, jangan pernah kau lawan ibumu, karena mereka banyak utang puasa kena engkau. Kalau belum pernah kau bisa bahagiakan mereka, paling tidak jangan susahkan mereka. Di antara banyak foto-foto besar yang saya lihat di dalam tadi, saya perhatikan banyak foto. Ada satu foto yang saya berkesan. Saya lihat Pak Pembina dengan ibu. Oh, ternyata barokah hidup itu ada bersama ibu. Jadikan ibumu seperti raja, maka rezekimu akan seperti rezeki raja-raja. Bukan hadis Nabi, saya dapat di internet. Kalau mau memancing rezeki, muliakan ibu. Nanti kalau dia sudah tak ada, meninggal dunia, barulah kau akan bernyanyi dengan tetesan air mata. Kalau sudah tiada. Tak usah kita lanjutkan, banyak nanti yang menangis, bukan karena lagu itu, tapi karena suara Ustaz. Hai laki-laki, kau akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Sudahkah kau ingatkan istrimu untuk mengqadha, mengganti puasanya yang tinggal kemarin? Jangan jawab dengan lidah, tapi nanti malam kau bangunkan dia. Besok hari Ahad jangan puasa, malam Senin Ahad kau bangunkan dia untuk sahur. Bangun! Bagi yang nikahnya udah lama. Tapi yang baru-baru menikah, wake up my darling, wake up my honey. Mau apa? Pergi beli nasi bungkus. Tutup mas, masaklah. Kita mau sahur. Nawaitu sauma qada'in. Saya berniat puasa qada besok hari lillahi ta'ala. Ibu dapat niat 1 tapi dapat 3. Niatnya puasa qada. Qada bukan. Niat puasa qada hari Senin dapat 2, puasa qada lunas 1, puasa sunat Seninnya dapat, dan yang ketiga program diet. Ustaz, saya sudah puasa sebulan 8 hari kok nggak turun-turun? Ya enggak, orang habis puasa dirapel. Yang makan pagi, makan siang, makan malam, di qadanya malam. Sama aja. Oleh sebab itu maka kita ikut Nabi Muhammad SAW. Nabi itu makannya dikit. Nabi itu makannya dikit. Kita dikit-dikit makan. Dikit-dikit makan. Dikit-dikit makan. Apa yang kau makan gak berhenti dari tadi? Makan yang tidak memberikan efek apapun tapi mulut tidak berhenti 2. Pertama kuaci, kedua permen karet. Yang makan kuaci sama permen karet jangan tersinggung. Nanti kalian laporkan pula aku gara-gara itu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka manusia ini ada kalanya gara-gara makanan dia masuk neraka, ada kalanya gara-gara makanan doanya tak dikabulkan. Allah diangkatnya tangan ke atas berdoa, ya Rabb, ya Allah, tapi doanya tak dikabulkan. Kenapa? Mat'amuhu haram, karena makanannya haram. Berdoa pakai lidah. Lidah yang makan haram diharamkan Allah mengabulkan doa dari lidah yang makan haram. Rabbana hablana minas salihin. Jadikan anakku anak yang soleh. Pulang sakau. Minta soleh yang datang sakau. Kalau minta soleh datang somat, itu lebih dari permintaan. Pede kali Ustaz. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang salah bukan anaknya, yang salah adalah kita, karena kita kasih dia makanan haram. Yang haram itu akan kembali kepada yang haram juga. Kenapa ibu bisa ringan kakinya melangkah malam ini? Kenapa bapak bisa datang malam ini berduyun-duyun, berbondong-bondong sampai ke belakang? Padahal yang di belakang sana gimana dia mau melihat Ustaz? Segitu jauhnya kemari. Gimana mereka bisa dengar ceramah? Itu sound systemnya sampai ke belakang. Kalau memang betul sampai, coba kita tes. Yang mendengar suara saya di ujung, angkat tangan. Sampai. Itu bukti sampai. Masya Allah. Tapi pas saya bilang, yang angkat tangan, dia diam. Kalau nggak dengar, ngapain ente datang sini? Kenapa nggak pulang? Gimana mau pulang? Parkir motor payah.
Saya mulai jam 9 kurang 15, sekarang sudah jam 9 lewat 15, 30 menit saya sudah bicara, tapi baru satu saja, masalah makan. Apa pentingnya makan, Pak Ustadz? Ya penting makan. Kalau sudah orang tidak makan, perutnya kosong, maka bawaannya ngamuk, ngantuk. Orang kalau tidak makan bawaannya ngamuk, marah, gejolak. Cara kalau mau membuat revolusi mudah aja, buat aja orang lapar. Naikkan harga barang, buat beras itu sulit, maka mata orang akan merah karena kelaparan, mengamuk. Tapi selama orang kenyang, adem, ayam, tentrem, ayo kita unjuk rasa. Semua pergolakan berawal dari tidak adanya makanan, krisis ekonomi. Betul? Oleh sebab itu maka kita bersyukur di negeri kita ini aman, adem, ayam, tentram. Apa yang mau dimakan dapat. Di negeri lain kelaparan, tapi di tempat kita semuanya pakai touch screen. Pergi ke rumah makan tuh namanya gulai tunjuk. Istri kamu pandai masak ya, kita janji jam 11, jam 12 kok udah siap semua. Maklum, dia punya kuliner namanya touch screen. Ayam goreng, ayam panggang, ayam langsung keluar rekening. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sekedar mau kasih contoh. Ummatan wasata adalah umat yang tidak ekstrim ke kiri dan tidak ekstrim ke kanan. Ekstrim ke kiri, ekstrim ke kanan. Setelah selesai makan baru pakai pakaian. Itu balik Pak Ustaz, pakai pakaian dulu mau makan. Terserah, saya yang ceramah kok. Ekstrim kanan mesti pakai jubah. Siapa yang enggak pakai jubah masuk neraka. Yang pakai kain sarung masuk neraka 1 kali. Yang pakai celana 2 kali. Mesti, pokoknya harus seperti ini. Letterlik, tekstual. Tapi yang ekstrim kiri dia enggak permasalahkan. Enggak pakai celana pun enggak apa-apa. Kamu enggak pakai celana, yang penting celana kan hatinya. Lalu dalam Islam diajarkan bukan kainnya, bukan casingnya, tapi substansi maknanya adalah menutup aurat. Mau pakai sarung silakan, mau pakai celana silakan. Kalau pakai celana jeans silakan, yang penting menutup aurat. Wasatoh. Saya mau mengajarkan lewat contoh simpel sederhana. Bukan berarti saya tak pandai untuk ceramah serius. Ummatan wasatoh menurut etimologi, menurut terminologi, menurut orang para Karl Steinbrink, menurut ulama mazhab, bisa aja. Saya dosen. Mantap. Saya S1 Al-Azhar, S2 Maroko, S3 sekarang nunggu berapa bulan lagi baru sidang karena nulisnya terlalu cepat saking pintarnya. Cuman karena saya ceramah, materinya tidak terlalu serius, disangka orang saya ustaz kaleng-kaleng. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, saya cuman mau menjelaskan bahwa wasato itu bukan tidak makan. Wasato itu pula bukan terlalu banyak makan, tapi mengikut tuntunan Quran dan Sunnah. Wasato itu bukan berarti tidak pakai celana. Wasato itu pula bukan berarti letterlik memahami secara tekstual, tapi substansi maknanya adalah menutup aurat. Asal sudah tertutup aurat, bagus. Saya lihat semuanya menutup aurat. Masya Allah. Entah hari ini aja, wallahualam. Besok pagi pakai celana pendek. Orang barat pakai celana pendek, lututnya putih. Ada hitam, bekurap, bekudis. Anak-anak muda yang kemarin sebelum hijrah main futsal pakai celana pendek, apakah setelah hijrah dia tetap main futsal? Tetap, cuman pakai celana panjang, lutut ditutup. Dulu main futsal jam 5 start, jam 9 baru berhenti. Sekarang jam 5.30 print, stop, mandi, pulang semua, sholat ke masjid. Dulu hayya 'ala shalah, gol. Kapan mandinya? Kapan sholat maghribnya? Kok mati meninggalkan dunia dalam keadaan su'ul khatimah? Emangnya Messi ngasih syafaat di akhirat? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka wasata artinya punya sikap pertengahan, tidak eka dan tidak eki. Eka ekstrim kanan, eki ekstrim kiri. Jangan tersinggung. Saya hanya menjelaskan makna simpel sederhana. Terwujud ummatan wasata
dan cinta. Tertutup pula sama cinta, enggak perlu bergeser, nampak? Cinta negeri. Eropa kecil tapi negerinya banyak. Nyebrang dari Maroko yang pertama sekali Spanyol, di samping Spanyol Portugal. Tahu Portugal? Persatuan orang tua gatal. Naik ke atas Prancis, Jerman, Inggris, Swedia. Negerinya banyak, bahasanya banyak. Negaranya berapa? Banyak. Tapi Indonesia dari ujung Aceh, bahasa Aceh, suku Aceh, kerajaan Aceh, turun ke bawah Batak, Mandailing, Karo, Batak Toba, Dairi, turun ke bawah Melayu, Melayu Delhi, Melayu Riau, Melayu Siak, Melayu Jambi, Kepulauan Riau, turun ke bawah Lampung, Bengkulu, masuk ke Jawa, orang Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jakarta, Batavia, orang Betawi, Pulau Kalimantan, saudara kita Dayak, lalu kemudian ada pula di sana orang Banjar, masuk Sulawesi, orang Makassar, orang Maros, orang Bugis, lalu kemudian orang Manado, masuk sampai ke timur. Tapi segala macam bahasa, suku, kerajaan bisa disatukan dalam satu bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau masalah menjaga persatuan ini, mana yang lebih hebat, orang Eropa apa orang kita? Orang kita. Karena kita ya kita bilang hebat, kita yang bilang kita hebat, siapa lagi kalau bukan kita? Mereka macam-macam suku, macam-macam kerajaan, macam-macam negara, tapi kita bisa satu, berbangsa satu, berbahasa satu, bertanah air satu, tanah air negara kesatuan Republik Indonesia. Datang Belanda bertahan, datang Jepang bertahan, datang revolusi komunis bertahan. Maka mudah-mudahan kita tetap bertahan dalam goncangan apapun, insyaallah. Ya Rabbal Alamin. Ini kenikmatan besar. Bayangkan seandainya kita tidak bersatu dalam bahasa Indonesia, ketemu orang Aceh dengan orang Papua, mau pakai bahasa apa? Pakai bahasa Inggris, tapi bukan bahasa kita. Tapi sekarang kita bisa bahasa Indonesia. Kita punya tanah air, kita negeri yang besar, gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, untayan zamrud katulistiwa. Kalau kita naik pesawat itu di atas nampak hijau, seperti saya yang sekarang di atas nampak hijau, luar biasa. Siapa yang tak bangga? Apakah bapak ibu bangga menjadi orang Indonesia? Dah selesai, tamat, tercapai cita-cita dan cinta negeri. Tapi cinta negeri ini bukan seperti membalikkan telapak tangan. Belajar kita dari hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika meninggalkan kota Makkah. Nih tentang cinta negeri, meleleh air matanya meninggalkan kota Makkah. Kalaulah bukan karena Abu Jahal, Abu Lahab mengusir aku, takkan kutinggalkan engkau wahai Makkah Al-Mukarramah. Padahal dia cuma mau pindah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, jarak dari Makkah ke Madinah 500 km. Abdul Somad dari Riau ke Jakarta berapa kilometer? Hitung sendiri, naik pesawat. Apa maknanya? Bahwa kita begitu luas. Nabi cinta kota Makkah, Nabi cinta kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Makanya ada ungkapan, walaupun bukan hadis Nabi, hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari iman. Mempertahankan tanah air dari Jepang, dari Belanda, sampai hilang nyawa, anak, rumah dan kuasa. Yang diharapkan surga yang belum nampak, yang tinggal rumah terbakar, anak mati, yang dibawa bambu runcing. Tapi apa yang membuat mereka semangat? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iskariman, hidup mulia, au mut syahidan, atau mati syahid. Pilihannya cuma dua, hidup mulia, mati syahid. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Sebetulnya masih ada beberapa pri lagi, pri kebinatangan. Pri binatang pun tidak ingin disakiti. Semut, coba pijak semut. Kalau satu ya tak menggigit, tapi kalau satu sarang. Makanya ada ungkapan patah petitih kita mengatakan, semut pun kalau sering diinjak dia akan melawan juga. Betul. Oleh sebab itu maka cinta tanah air ini harus kita pupuk dari sejak dini, dari sejak kecil. Anak-anak diajarkan cinta tanah air. Ibu-ibu bacakan itu ke anak-anak. Kemerdekaan kita itu 17 Agustus loh.
Itu hari Jumatnya. Saat itu Presiden Soekarno dengan Bung Hatta beserta para ulama memproklamirkan kemerdekaan kita. Ceritakan kepada mereka dalam satu hembusan nafas ibu sedang mengajarkan kepada dia tauhid. Dulu pakai bambu runcing mereka nak. Oh, jadi pejuang kita dulu mah pakai bambu. Musuh kita mereka pakai senapan angin. Mereka pakai senapan besi, pakai tank. Kenapa kita bisa menang? Karena pertolongan Allah. Makanya di pembukaan Undang-Undang Dasar itu disebut atas berkat rahmat Allah dan keinginan luhur bangsa Indonesia. Maka dengan ini bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Jadi ceritanya itu. Ini sekarang banyak ibu-ibu tidak lagi bisa cerita ke anak-anaknya. Mama, cerita mama. Udah pergi sana. Nih, hidupkan gadget dah, dengar aja. Akhirnya hubungan ibu dan anak jauh, tidak lagi dapat menceritakan kisah-kisah bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cinta negeri, cinta tanah air ditanamkan dari sejak dia dini sampailah saat ini. Apakah bertentangan kalau kita cinta tanah air dengan sikap beragama? Tidak. Karena para ulama, wali songo, para kiai, guru-guru kita semua mengeluarkan fatwa menyerang musuh-musuh yang merusak bangsa. Mufti dari Makkah Al-Mukarramah mengeluarkan fatwa, siapa yang jihad melawan musuh penjajah maka matinya adalah mati syahid. Syahid artinya melihat. Kenapa orang mati syahid itu disebut melihat? Karena sebelum mati dia sudah melihat tempatnya di dalam surga. Sebelum dia mati, malaikat sudah mengepakkan sayapnya. Hai Abdul Somad, kau mati syahid, tempat kau di blok C nomor sekian. Nampak tempat. Makanya sebelum meninggal dia senyum. Makanya orang mati syahid itu senyum. Kenapa? Udah kelihatan tempatnya. Kita tempat parkir aja payah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka negeri ini merdeka karena para ulama mengajarkan cintai tanah air, korbankan harta dan nyawa, korbankan apa yang kau punya. Akhirnya Belanda pun pulang pontang-panting, tinggallah terong Belanda sama durian Belanda. Jepang pun lari pontang-panting, tinggal slopnya, tak sempat naik pesawat bawa sendal. Itu maka disebut dengan slop Jepang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti saya ingin mengajarkan kita semua membenci, tidak. Bahwa kita dulu punya sejarah, ya. Bahwa kita dulu punya masa lalu, ya. Tapi sekarang setelah ini kita hijrah total, kita pindah. Ayul hijratu afdal. Apa hijrah yang paling afdal ya Rasulullah? Hijrah yang paling bagus itu apa ya Rasulullah? Apakah hijrah tempat? Bukan. Apakah hijrah waktu? Bukan. Apakah hijrah masa? Bukan. Lalu apa? Man hajaras sayyiat. Orang yang meninggalkan perbuatan dosa. Makanya anak-anak muda yang kemarin tahun 1440 masih pacaran, 1441 malah nambah. Ini belum hijrah lagi. Saya tadi lihat-lihat kalender, kapan sih hijrah? Ternyata hijrah itu 1 September. Ini udah curi start masjid. Besok tanggal 25, 5 hari lagi baru hijrah. Tapi ternyata masjid inilah masjid pertama saya ceramah tentang hijrah. Mudah-mudahan semangat hijrah ini akan membuat kita memang betul-betul hijrah insyaallah. Yang muda-muda pun hijrah. Yang kita masih lanjutkan hubungan ini, tidak. Aku sudah dengar ceramah Ustaz Somad. Pokoknya kita hijrah, pindah. Jadi kau tinggalkan aku, hijrah dari pacaran kita menuju pelaminan. Jawabannya so sweet. Siap yang pacaran-pacaran ke pelaminan? Ibu-ibu turunkan harga mahar. Setuju? Nggak ada gunanya pengajian kalau tidak diamalkan. Betul? Turunkan harga mahar. Besok mereka akan datang sore-sore. Kupinang dengan bismillah. Perempuan yang paling baik adalah perempuan yang paling murah maharnya. Tapi bukan perempuan murahan. Masuk akalkah perempuan yang dikandung 9 bulan 10 hari, disusukan 2 tahun lamanya, dilahirkan dengan meregang nyawa, 6 jahitan baru dia keluar ke dunia. Kebetulan bayinya besar, gemuk. Dibesarkan dengan tetes peluh keringat dan air mata. Setelah dikuliahkan SD, SMP, SMA, enggak TK karena di kampung. Selesai S1, tiba-tiba kau pinang hanya dengan aku terima nikahnya dengan mengajarkan surat Ar-Rahman tunai. Sanggup kau mengambil anak gadis orang hanya dengan membacakan surat Ar-Rahman? Kenapa bapaknya lepaskan? Kenapa ibunya rela melepaskan? Karena sebenarnya mereka melihat engkau adalah bibit bebet bobot yang akan menjadi imam bagi anak gadis dan anak cucu mereka di masa akan datang. Amin. Oleh sebab itu siapkan diri kalian.
menjadi imam-imam masa depan. Imam di masjid siap, imam di kantor siap. Ini kalau disuruh imam di kantor, kamu siap menjadi kepala dinas? Jangan kepala dinas, kepala badan, kepala kantor siap. Jadi imam masjid, aduh nantilah Pak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hijrah harus hijrah total. Yang selama ini masih lagi riba, pindah. Yang selama ini masih lagi suka caci maki, sumpah serapah, yang suka membicarakan aib orang, pindah, stop. Pokoknya besok walaupun belum masuk satu Muharram, kalau ada orang nelpon bapak ibu, kabarnya siang Islam, stop. Kita sudah hijrah. Enggak boleh lagi ngomong aib orang. Terus kita main di grup WA aja. Sama aja. Oleh sebab itu maka kita betul-betul pindah dari yang tidak baik menjadi baik. Tapi hijrah ini jangan Bapak Ibu bayangkan Nabi melangkahkan kaki dari kota Makkah menuju Madinah, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, yang terjadilah. Hijrah ini penuh dengan strategi. Nabi pindah dari kota Makkah, dikejar oleh kafir Quraisy. Apa yang dia lakukan? Tidak langsung menuju Makkah, tapi transit dulu 3 hari 3 malam di bukit bernama Jabal Tur. Penceramah kedua udah datang. Nabi tidak langsung pindah ke kota Madinah, tapi dia transit dulu naik ke Jabal Sur selama 3 hari 3 malam. Siapa yang bawa makanannya? Yang membawa makanan seorang perempuan namanya Asma. Ingat, siapa namanya? Asma, pakai alif panjang, Asma. Kalau pendek, Asma sesak napas. Siapa yang menemani dari rumah menuju Bukit Sur? Abu Bakar Siddiq. Siapa yang membawa makanan? Asma. Berita harus tetap diupdate, karena kalau sampai ketinggalan berita ini gawat. Maka berita siang dibawa di waktu malam, malam dia nginap di atas, siang dia turun ke kota Makkah. Laki-laki itu bernama Abdullah bin Abi Bakar Siddiq. Tapi di bawah mesti ada yang memata-matai, mengintai siapa kira-kira musuh yang naik, siapa kira-kira musuh yang menjaga di bawah itu namanya Amir bin Fuhairah, pura-pura mengembala kambing. Tapi tugas dia bukan mengembala kambing, untuk melihat kira-kira siapa ya. Mata-mata, spionasi. Kalau sekarang Intel, Indomie telur. Nanti sampai masanya ada yang membawa dari kota Makkah ke Madinah, tidak pakai jalur biasa, karena jalur biasa sudah dihadang oleh musuh-musuh. Harus jalur khusus. Siapa yang tahu jalur khusus itu? Namanya Ibnu Uraiqi. 5 yang menemani Abu Bakar, yang membawa berita Abdullah, yang membawa makanan Asma, yang dibawa pura-pura mengintai Amir bin Fuhairah, yang menjadi gaib penunjuk jalan Abdullah bin Uraiqi, yang menggantikan posisi tempat tidur Nabi ketika musuh membuka selimut Sayyidina Ali bin Abi Thalib. 6 orang berperan. Sulitkah bagi Allah untuk meloloskan Nabi Muhammad langsung pindah? Mudah saja. Nabi panggil, Allah panggil Jibril, Jibril tolong bawa, selesai. Tapi Allah mau mengajarkan kita proses hijrah itu ada strategi. 6 orang dengan kerja macam-macam. Itu kalau bahasa kampung saya namanya job description. Bagi tugas. Begitu juga dengan acara ini. Kenapa acara peringatan hijrah malam ini bisa terselenggara? Karena bagi-bagi tugas. Yang protokol ada tuan, yang qori baca Quran anak kecil, ada yang masang tenda, tapi mereka nggak tampil ke depan. Kadang saya kalau acara itu banyak kali kata sambutannya, malam ini nggak ada sama sekali. Pernah saya beberapa kali acara sampai kata sambutan jam 11:30. Jamaah udah nunduk semua, baru protokol manggil, berikut ini mari kita dengarkan tausiah hijrah yang akan disampaikan oleh Ustaz Somad. Takbir jamaah. Tapi malam ini Masya Allah, tokoh masyarakat kita ada, tapi tak ada memberikan kata sambutan. Entah saya memang tak disambut, entah apa, Allah malam bergurau. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa maknanya? Saya mau mengatakan jangan berkecil hati kalau peran kita tidak kelihatan, jangan berduka kalau tidak kita tampil ke depan. Tapi sebenarnya kita ada peran besar di hadapan Allah. Yang tampil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi di balik itu ada tim yang solid. Begitu juga dengan acara.
Apa ada tadi protokol manggil? Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari digital printing. Nggak ada. Tapi acara ini indah kan karena mereka gitu. Kenapa hijau? Dinding pun hijau, tiang pun hijau. Saya nggak dikasih tahu, kalau kasih tahu saya pakai baju hijau tadi. Kita bagus pakai hijau ini karena Nabi SAW kubahnya itu, kubah makam Nabi warna apa? Warna hijau. Karpet Taman Raudhah hijau. Nanti kalau pergi ke Madinah yang merah itu bukan Raudhah, yang hijau itu Taman Raudhah. Nabi suka warna hijau, makanya sorban Nabi ada yang warna hijau. Dan kita pun kalau bersedekah disuruh pakai duit warna saudara yang dimuliakan Allah. Mata bagus, mata banyak-banyak nengok warna hijau supaya awet, supaya dia tahan. Banyak-banyak makan sayur warna, enggak selamanya, tanya dokter lah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu maka momentum hijrah ini bagi yang belum taubat. Saya sebetulnya mau taubat Pak Ustaz, saya sudah capek dalam dosa ini, saya mau taubat. Terus kenapa belum taubat? Itulah belum dapat momen. Ini momennya. Ini momennya. Ini momen. Yang pacaran-pacaran ini momen untuk memutuskan dia. Hari ini juga keluarkan HP, WA dia. Sampai di sini hubungan kita putus. Besok pagi dia pun update langsung teganya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terus bergelimang dosa. Sampai kapan? Sampai kapan? Berhenti taubat. Hijrah maknanya al-muhajir, namanya hijrah. Nama orang yang hijrah itu muhajir. Kalau perempuan muhajirah. Siapa itu yang muhajir? Man hajara manahallahu anhu. Hijrah meninggalkan semua yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah meninggalkan, tapi masih ada yang kecil-kecil remeh-temeh yang kita anggap itu hanya upil, yang kita anggap itu hanya kecil, tapi sebenarnya itu justru besar karena orang banyak terpleset karena batu yang kecil. Betul? Ada pernah, aduh aku tadi terpleset, kenapa? Nginjak bukit. Nggak ada. Orang terpleset karena batu yang kecil. Orang terpleset, aku tadi terpleset jatuh malunya. Di mana terpleset? Tadi waktu di depan kantor anu. Kenapa? Karena kulit pisang. Kan hal sepele. Pernah nggak dengar? Aduh tadi terpleset kenapa? Nginjak kulkas. Kita jatuh karena hal-hal kecil. Oleh sebab itu maka jangan pernah menyepelekan dosa. Alah dosa-dosa gini aja kok, paling-paling udah diampunkan Allah. Tak bisa. Makanya besok pagi mandi taubat. Saya memang betul-betul tahun 1441 ini Pak Ustadz hijrah saya. Kenapa tahun kemarin nggak hijrah? Soalnya sekarang yang angka cantik 1441. Bagus, masa lalu tak dapat diulang. Menetes air mata darah mengulang masa lalu tak dapat diulang. Tapi yang sekarang ini betul-betul setelah mandi taubat, malam ini atau besok Pak Ustaz? Malam ini juga. Nunggu besok Pak Ustaz? Apa yakin besok kita masih hidup? Tidak. Berapa banyak orang yang tidur malam ini dan besok tidak bangun? Mas, bangun? Enggak. Bangun? Enggak. Pas dirasa udah dingin macam es batu. Mati. Mati. Berapa banyak orang yang tidur malam ini besok pagi tidak bangun? Tak terhitung jumlahnya. Yang digedor pintunya tidak terbuka. Ustadz suami saya meninggal jam 1 malam, jam 2 malam. Saya bangunkan tahajud biasanya, tak juga bangun. Mati. Makanya kita, kalau besok kita bangun, kita katakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Bacanya biasa aja, jangan ikut cara saya. Dan besok pagi Bapak alhamdulillahilladzi ahyana. Disangka ibu zombie. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kitalah orang paling bahagia karena kita bersama dengan orang baik di tempat baik, majelis yang baik, majelis 1 Muharram 1441 Hijrah. Nanti kalau ada pengajian di masjid lain, datang. Ada pengajian di kantor 1 Hijrah, datang. Apapun judul ceramahnya, siapapun penceramahnya, yang penting datang, duduk, dengar, diam. Ngantuk-ngantuk dikit diampunkan Allah. Tapi saya lihat tadi nggak ada yang ngantuk. Hebat jamaah. Kalau ada di antara jamaah yang ngantuk, 2 kemungkinan. Pertama digoda setan, kedua cacingan. Tapi alhamdulillah malam ini semuanya semangat. Tentulah semangat ini harus tetap membara supaya tahun 1441 itu lebih baik daripada tahun kemarin. Man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa khasir. Siapa yang tahun ini sama aja seperti tahun kemarin, khasir, rugi. Man kana yaumuhu syarrun min amsihi. Siapa yang tahun 1441 lebih jelek dari tahun kemarin, fa huwa mal'un, dilaknat Allah.
Yang paling baik siapa? Man kana yaumuhu khairun min amsihi. 1441 lebih baik daripada 1440. Fahuwa rabih. Itulah orang yang beruntung. Kita termasuk orang yang beruntung insyaallah. Yang selama ini belum sholat, 1441 sholat. Alhamdulillah sholat. Sejak mendengar ceramah Ustaz di Masjid Al-Huda kemarin, yang belum sholat, sholat. Alhamdulillah suami saya sudah sholat Pak Ustaz. Sholat apa? Sholat Jumat. Sholat subuh. Kalau sholat subuhnya sudah seperti ini tanda berarti Palestina tak lama lagi akan merdeka. Merdeka Palestina. Tentara-tentara Israel yang mati diperiksa, dibuka, rupanya pakai pempes. Mencret mereka. Itu kencing-kencing dia. Tapi orang Islam berjuang memerdekakan Masjidil Aqsa dari serangan tentara Israel. Apa yang membuat mereka berani? Karena mereka menganggap hidup ini hanya sejenak, sebentar saja. Yang miskin jangan terlalu bersedih, karena hidup ini sebentar saja. Jalan, hidup ini seperti melewati jalan. Ini jalan, sekedar melalui jalan, lewat jalan, selesai. Maka yang miskin jangan terlalu bersedih, karena kau hanya melewati jalan. Yang sakit jangan putus asa, karena kau hanya melewati jalan. Yang kaya jangan sombong, karena pun kau juga tak lama, hanya melewati jalan. An-nasu niyam, manusia ini semuanya tidur. Saya tidur, bapak tidur, ibu tidur, kita sini semuanya sedang tidur. Kapan kita baru terbangun? Ketika malaikat maut mencabut nyawa, saat itu barulah kita terbangun. Oh, ternyata aku dalam tidur panjang. Mimpinya macam-macam. Ada mimpi jadi orang miskin, ada mimpi jadi orang sakit, ada mimpi jadi orang cantik, ada mimpi jadi orang ganteng. Tapi hidup yang sebenar hidup adalah setelah mati nanti barulah kita hidup kekal sesungguhnya. Tempat cuman ada dua, surga atau neraka. Andai kita mati nanti dan Bapak Ibu jamaah Al-Huda sampai ke surga, lalu tak menemukan saya di sana, yakinlah bahwa saya sedang ada di yang tempat lebih tinggi. Pede sekali Ustaz. Kita harus pede. Yang mengajarkan kita pede itu siapa? Nabi. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasul utusan Allah pasti masuk surga. Pasti apa tak pasti? Insya Allah. Terjebak juga kan? Pasti insya Allah masuk surga. Oleh sebab itu jangan lagi, saya tak mau mendengar ini banyak zaman ini. Ustaz, kalau nanti di akhirat kau tidak melihat aku, tetap wajahku Ustaz, tetap wajah kami Ustaz. Kalau kau tidak melihat kami, tolong cari kami di neraka Ustaz. Ente kok pede kali masuk neraka? Kita semuanya akan masuk surga insyaallah. Yang bilang begitu siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk surga. Wa in zana, kalau dia berzina, wa in saraq, kalau dia mencuri, wa in zana wa in saraq, dia berzina, dia mencuri, masuk surga. Enak apa enggak enak? Enak. Berzina masuk surga, mencuri masuk surga. Masuknya kapan? Ketika jamaah Al-Huda semua sudah masuk, wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara. Ketika semua jamaah Masjid Al-Huda masuk surga. Yang bilang enggak amin, kamu tadi kenapa enggak amin? Saya jamaah Masjid Al-Ikhlas Pak Ustaz. Ini sampel aja bro, ente serius sekali. Ketika semua jamaah Masjid Al-Huda masuk surga, apa kata malaikat? Salamun alaikum, peace be upon you, peace be upon you. Selamat kalian masuk ke dalam surga. Lalu kemudian ada di antara kita yang bertanya, kawan sekantor saya kemarin mana ya? Kok nggak ada? Rupanya dia transit. Dia obok-obok dalam neraka jahanam. Makanya kita selalu berdoa di akhir doa, janganlah kami transit, jangan kami transit. Bapak Ibu selalu baca doa itu kan? Iya, mana doanya itu? Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina azabannar. Itulah doa, wa qina azabannar, jangan sampai transit. Syanu ke mana? Transit. Transitnya di mana? Di Sakor. Ada satu tempat transit itu namanya Sakor. Lalu Allah nanya, malaikat nanya, masalakakum fi Sakor, kenapa ente transit di Sakor? Mereka jawab,
lam naku minal musallin, karena kami enggak sholat. Yang enggak sholat masuk surga, amin. Yang enggak sholat kalian pikir enggak masuk surga, cuman transit di Sakor. Berapa lama di sana Pak Ustaz? Jangan kau tanya. Pokoknya diletakkan batu kerikilnya di tapak kaki, mendidih otakmu di atas, macam kuah bakso. Bayangkanlah itu. Oleh sebab itu maka carilah suami yang soleh, sholat. Ibu-ibu yang punya suami yang sholat, alhamdulillah. Ibu-ibu yang suaminya belum sholat, mudah-mudahan momen hijrah ini sholat dia, insyaallah. Amin. Ya Allah, bukakan pintu hati suami-suami yang belum sholat, ya Allah. Tak juga terbuka pintu hatinya, tenggelamkan dia sama Fir'aun, ya Allah. Istrinya baik, suaminya tak baik. Asiyah namanya. Siapa namanya? Asiyah. Asiyah baik, suaminya tak baik, suaminya Fir'aun, tapi doanya baik. Apa doa Asiyah? Rabbi bunili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku satu rumah dalam surga. Wa najjini min fir'aun wa amalihi. Selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Wa najjini minal qaumil zalimin. Selamatkan aku dari orang yang zalim. Nah, ibu baca doa itu tiap pagi tiap malam. Wa najjini, suaminya heran, kok tiap hari doanya doa Fir'aun aja? Iyalah, kok Fir'aun. Ustaz, gimana cara mendoakan supaya suami sholat Pak Ustaz? Suami ibu nggak sholat? Nggak sholatnya sekarang apa dari dulu? Memang dari dulu Pak Ustaz. Kok mau nikah sama dia? Itulah, dulu dia datang pakai mobil, yang sholat naik ojek. Dapatkah mengembalikan masa lalu? Menetes air mata darah, lan tarji'al ayyamul lati marat, yang lalu takkan mungkin dapat terulang kembali, tapi akan datang, jangan sampai diulang pada anak cucu kita. Pilihlah calon menantu yang sholat. Begitu juga kalian yang laki-laki, pilihlah istri yang sholat. Ini kenapa kau pilih dia? Ya, lipstiknya 2 inci. Kenapa kau pilih dia? Oh, dia yang paling cantik Pak Ustaz, putih orangnya Pak Ustaz, kalau minum minuman bergas kelihatan buihnya di sini. Menikah karena wajah-wajah akan berubah. Menikah karena suku, bangsa, harkat martabat akan hilang. Menikah karena harta akan melayang. Tapi kalau karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimatu haqqin alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu. Saya sekalian nengok jam. Dengan itu juga kita akan dibangkitkan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu ke kiri, jangan terlalu ke kanan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kalian umat yang pertengahan. Mudah-mudahan kita betul-betul mewujudkan ummatan wasata. Amin ya rabbal alamin.